Welcome to Ngadu. Ngobrol aja dulu. Udah gede, masih beli mainan. Kayak bocah. Eits, tunggu dulu. Mainan ini nggak bisa dibeli sama bocah. Malah jadi berkah. Yuk, ngobrol aja dulu. Halo Kang Denny. Oh, aduh. Halo. Waduh, gue manggilnya Kang nih ya karena Denny ini temen Hmm, gue dari Bandung, sesama dari Bandung nih. Jadi kalau di tengah-tengah nanti ada Yoi. bahasa-bahasa Sunda yang tidak terjemahkan dimaklumi. Wayahna, atah Wayah, baru nah, ngomong nah udah mulai itu wayahna. baru mulai udah ada roaming nih. Oke Den, coba kenalin dulu lah Den. Tell us a bit about yourself nih. Oke, halo semuanya. Aku Denny Binsar. Biasanya orang kenal aku dengan Denny. Sekarang ini masih jadi guru di salah satu sekolah swasta di Bandung dan sekarang ngajar SMP khususnya mata pelajaran biologi. Oke, mantep nih. Ngajarin Bandung mah enak kali ya, santai gitu ya, dingin gitu ya. Makin males gerak sebenarnya ditambah lagi dengan kondisi corona sekarang ya. Tapi ya Iya, tetap harus dilawan dan tetap harus produktif. betul, harus produktif, betul. Nah, tapi di sini kita nggak ngomongin ya, kita nggak bakal ngobrol itu ya, kita ngobrol tentang masalah guru, nah gitu kan. Tapi kita ngobrol nih, apa Heeh. tuh yang di belakang lu tuh? Wah, udah kelihatan banget tuh ya. Itu tuh, gua tertarik banget sama hobi lu itu nih, Dan. Nggak banyak, gua nggak tahu ya, tapi kalau di pergaulan gua sih nggak banyak gitu yang punya hobi begitu. Gua sendiri kayak nggak ngerti gitu, hobi-hobi gitu, anim kayak gitu tuh gua nggak ngerti. Action figure ya, orang bilangnya action figure ya. Iya, iya betul betul. Action Action figure. figure, betul. Nah, kemarin kan beberapa tahun terakhir nih lu mendalami banget ke sana ya, passion lu ke arah sana ya. Mm-mm. Terus Yo yo apa nih, bener. ngapain Dan? Lu koleksi kah, beli atau apa nih? Sebenarnya awalnya karena aku memang suka banget sama anim. Awalnya nih dari kecil dulu suka banget sama anim. Oke. Terus berkembang berkembang ngegambar, suka gambar. Terus lama-lama kayak nggak puas gitu. Kalau cuma ngumpulin gambar doang. Mhm. Akhirnya pelan-pelan ngeliatin kayak statue-statue gini gitu kan, statue kayak gini. Terus dibikin apa karakter si anim ini dibikin jadi statue atau Iya. istilahnya action figure tadi gitu kan. Akhirnya di sini jadi mulai tertarik. Sebenarnya mulai tertarik itu tahun 2011-an. Mhm. Itu awal-awal beli yang masih murah-murah meriah. Karena belum Heeh. berani ya. Karena Ya belum kalau nggak berani salah kan karena juga memang mahal kan ya? Mahal kan kalau iya nggak salah ya? bener. Aslinya bener, aslinya itu lumayan lah ya dibilang dari menengah itu ada yang 50 ribuan juga ada, Mhm. sampai jutaan juga ada gitu. Tapi karena seneng ya udah dijalanin aja gitu. Mhm mhm mhm. 2011 berarti lumayan 9 tahun ya, pasti udah banyak tuh ya koleksinya ya? Udah lumayan lumayan. Iya benar, karena nanti kita juga akan sedikit lihat nih bahwa Denny ini akhirnya bikin YouTube sendiri nih ya, berawal dari hobi itu Iya, ya Den ya, akhirnya bikin YouTube betul dan betul. memang Denny ini juga satu orang yang memprakarsai ini, gua bikin channel YouTube nih. Oh gitu teleponan ya Dan ya, pandemi ngapain gitu ya, makanya kata Denny kan tadi harus produktif, ngapain Betul rebahan, betul. diem, akhirnya teleponan sama Denny, "Udahlah bikin kok." Akhirnya kita coba bikin gitulah, semoga menginspirasi gitu. Nah, yang si Denny Betul, ini lebih betul. fokusnya ke review ya Dan ya, kalau itu mah ya? Review, betul betul. Jadi nge-review-review mainan-mainan. Awalnya juga sebenarnya gini sih, pas lagi naik motor, motor-motor cakep gitu ya di jalanan. Karena perjalanan dari rumahku sampai ke sekolah tuh lumayan cukup jauh kok, Heeh, sekitar 45 menit oke. sebenarnya. Bisa Jadi merenung ya ya? disitulah saat merenung, berhayal, berimajinasi. Lalu karena kepikiran gila ya, duit gue tuh udah banyak pisan keluar cuman buat beli beginian gitu kan. Terus udah kayak gitu, gue apain ya gitu kan kayak rasanya gue apain ya, kenapa nggak gue coba untuk ini gitu, Ya, review-reviewin masukin ke YouTube, meskipun awalnya nggak kepikiran pengen famous, pengen terkenal, pengen apalah gitu, nggak kepikiran gitu, pengen dimonet dapat duit, enggak, cuman kayak pengen sharing aja hobi aku ke orang-orang gitu loh. Nah cuman lama-lama seru juga ya, ya udah ditekunin deh gitu. iya. Oh berarti awalnya emang udah punya dulu banyak ya, terus baru mulai kepikiran gitunya? Betul betul.
Ada lumayan berapa lah Den kira-kira kepikiran Den? kepikiran. Sekarang kalau di roughly lah ada berapa action figure? Kira. Oke, kalau dibilang ada berapa, pokoknya gini, episode di YouTube aku ada 98 episode. Mm. Satu episodenya ada yang nge-review 5. Satu set. Wah, Jadi kurang lebih lah kayak kurang gitu. lebih ya 500 ya. Waduh, berarti bener ya. Ya benar. Tapi ya namanya hobi ya, walaupun rada mahal lah gitu kan, walaupun juga harus beli, tapi ya tetap dijalanin gitu. Tapi kemarin juga sempat lihat tuh udah mulai ada kolaborasi sama itu ya, toko mainan ya, Mix You Shop itu ya. Iya, udah mulai di-endorse lebih tepat. Oh, endorse. Jadi itu kayak gitu dikasih? Di-endorse. Dikasih. Jadi dari Mixi Shop itu ngirimin mainan, terus udah kayak gitu minta tolong direviewin. Nah, nanti dari situ mungkin sekaligus juga dia marketing kali ya, memperkenalkan brand-brand yang dia jual. Jadi keuntungannya kita ke situ. Kita nggak take and give-nya antarinnya aja sih. Maksudnya aku bantu dia untuk marketingin tokonya, terus aku dapetin mainannya gitu. Ya, jadi ada bahan buat nge-review ya. Kemarin kan juga lu Video, sempet akhirnya jadi nggak usah beli lagi. itu. Kemarin juga lu sempet cerita kan apa lama-lama bisa habis ya mainan lu kan, terus harus beli-beli lagi juga agak terbeban juga mungkin ya lama-lama, tapi ada endorsement ini ya. Waktu itu gue pernah juga dengar dari lu nih kayak gini, apa dia bilang pernah agak dibully gitu ya, dibilang udah gede, terus udah jadi guru tapi kok malah masih beli mainan-mainan yang kayak gitu ya, malah masih main-main gitu. Iya, ya. Itu gimana tuh? Bener ya? Apa tuh ceritanya tuh waktu itu? Benar. Karena mungkin beberapa orang yang masih awam berpikiran ini kalau ngeliat ini mereka langsung pikirannya mainan gitu Ya. kan. Terus mainan ya mereka lebih identikan kepada anak kecil gitu. Dan memang mungkin juga lingkupnya ketemu sama orang-orang yang punya hobi yang sama kayak gini itu susah kok. Benar. Sebenarnya sih ada komunitasnya, tapi karena kondisi-kondisi ini dan itulah ya, sehingga membuat mulai banyak yang menyusut dan mulai juga banyak yang mungkin pikiran-pikiran mereka ini mainan anak-anak gitu loh. Yeah. Nah sempat juga jadi setiap kali ngobrol sama temen terus atau misalnya lagi lihat nge-searching sesuatu gitu kan, terus share sama temen atau misalnya ngobrol sama siapa, pasti mereka selalu kepikirannya, ih apaan sih lu kayak anak kecil gitu kan, dan memang nggak nyambung jadinya. Padahal kan ini salah satu dunia yang pengen aku sharingin ke orang-orang gitu loh. Nah, di sini juga memang awalnya tuh agak tertekannya karena gitu tadi, kayak ngerasa sendiri, nggak punya teman untuk bisa sharing ide, sharing hobi aku ini. Lu nggak dewasa, lu nggak apa ya, pokoknya bener-bener nggak banget lah gitu. Orang juga sampai ada yang bilang nerd lah, aneh lah gitu kan, karena kondisi aku ngelakuin kayak ginian. Tapi mereka nggak paham aja kalau ada sesuatu sensasi dari diri kita yang bener-bener happy banget ketika kita dapetin apa yang kita mau gitu kan. Ya udah sih akhirnya mencoba untuk menerima awalnya. Nah, akhirnya di motor itulah kenapa aku merasa sendiri ya kan, jadi feeling kayak ngerasa alone banget gitu, sendiri banget gitu. Satu part dalam hidup aku ini yang nggak bisa aku sharingin ke orang ya ini gitu. Di tengah kalau yang lain banyak lah ya bisa aku share, kayak misalnya aku suka talentnya di nyanyi ya bisa bareng gitu sama teman-teman, di acting dan sebagainya. Tapi ini satu part ini kayak kosong banget, aku kayak terkungkung sendiri gitu. Sampai akhirnya ya udah deh, gue share dengan cara paksa tanda kutip, orang mau suka mau nggak suka terserah. Tapi dengan begitu ketika aku share di YouTube, akan dengan sendirinya aku bertemu dengan teman-teman yang sehobi sama-sama gitu. Ya betul Gitu. bener ya, apalagi tadi kalau nyambung ke SMA mungkin orang-orang hobinya sport ya, mungkin game ya, sementara lu koleksi yang begini ya, jadi mungkin apaan sih lu Den gitu ya. Betul. Tapi kalau udah ngomongin kayak gini langsung ini, ih apa sih bocah. Terus aku sih memang kalau sekarang udah ada jawabannya. Bocah bisa beli mainan kayak gini udah sadis banget gue. Ini bukan mainan anak-anak yang kayak ditetot-tetot 3.000-an, men, sorry ya. Ya benar. Bahkan kemarin pun kalau nggak salah lu ada diundang ya sama salah satu radio YouTube ya, bahwa katanya ini malah bisa jadi investasi katanya ya, karena emang harganya lumayan ya. Benar. Investasi banget. Menarik sih, benar tadi gue juga setuju tuh sama lu, kayak passion orang tuh beda-beda gitu kan, dan kadang itu tuh orang ngejudge gitu kan, passion lu kok ini sih aneh, karena mungkin mainstreamnya orang tuh sukanya ini gitu. Tapi bagus juga sih lu akhirnya bisa nemu komunitas itu akhirnya di YouTube, walaupun nggak sengaja nyari ya kan, tapi pas di-upload ternyata akhirnya ketemu orang-orang yang emang suka hal itu sama gitu. I think that's good sih, gitu. Akhirnya YouTube menolong juga gitu, keluar dari kesendirian tadi di atas motor. Gila aja sih itu satu momen aku dari kelas, kalau sekarang kelas 7 sampai beres kuliah
itu tertutup sendiri gitu kan, pengen gitu, Hmm. pengen keluar gitu, Iya gitu. benar benar. Wah, keren sih. Maksudnya akhirnya udah lama, terus akhirnya ya tadi benar pakai satu platform yaitu YouTube buat nge-share-nya itu kan. Dan Iya benar ternyata benar ya benar. nggak disangka-sangka ya bonus malah kemarin bulan Agustus lalu ya akhirnya si YouTube channel-nya tuh Hmm, bisa kemonetisasi ya. Wah, mantap. betul. Dan itu sebagai bukti berarti banyak teman baru kan? Bener bener. Ternyata banyak juga yang Iya. suka ya ngelihat apa review berarti kan banyak Mm-mm. yang suka mau beli kan. Dan Iya, berarti mungkin dulu lu nggak ketemu aja kali ya temennya tuh nggak pas gitu ya. Mungkin orang-orang yang di sekitar lu betul. nggak suka, bener. Good sih, Betul bagus sih. betul betul. Berarti kapan tuh mulai mulai kira-kira karir nge-YouTube tuh kira-kira setahun, 2 tahun? Sebenarnya punya YouTube-nya mah udah dari tahun 2013. Sebenarnya udah punya Mmm, YouTube-nya. Tapi mulai seriusin, mulai coba-coba sekali gitu muncul nggak muncul 2018. Cuman dulu memang bener-bener nggak kepikiran tuh. Nah, pandemi kemarin tuh dari bulan Maret, bener-bener bukannya nggak produktif, bukannya nggak ada kerjaan, tapi banyak waktu yang masih bisa kita lakuin gitu kan. nah, Akhirnya di situ deh serius banget parah dan gak nyangka banget. Di situlah mulai banyak support dari para subscriber gitu. iya. Akhirnya dalam waktu 3 bulan dari bulan Maret, dalam waktu 3 bulan kurang lebih 3 atau 4 bulan langsung sampai 1.000 di situ deh. Wah semangat banget Iya. rasanya. Benar 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 sih, keren sih kalau gua lihat ya lu jadi makin lebih sharing, makin lebih rutin gitu kan, terus akhirnya sekarang pun dapat komunitasnya itu sih ya, bukan masalah duitnya, bukan masalah Hmm, achieve-nya, dan mungkin sekali lagi juga YouTube bukan betul, itu cuma salah satu betul, platform betul, ya, kebetulan Denny di sini pakainya lu pakainya YouTube gitu kan. betul, Banyak platform lain, ada kemarin murid gua pakai betul, TikTok betul. baru sebulan lebih loh, udah 500.000 follower apa ya. Padahal cowok gitu nggak pernah TikTok-TikTokan, ujuk-ujuk dia sekarang bikin Wah, konten-konten lucu di sadis. TikTok, Uh, terus jadi uh, viral lah gitu kan. Kayak ya itu uh, mah cuma bener-bener nyalurin aja konten gitu ya, konten kita yang pengen kita share ke orang tuh yang kayak apa gitu kan. Keren-keren, nanti kita put the link juga di sini ya di YouTube-nya. Orang pun datang dan akan kembali. Kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan? Sekarang berusaha mewujudkannya. Untuk kali ini kita bakalan nge-review yang gede dulu nih teman-teman. Oke? Sekarang kita akan nge-review satu-satu mainan Dragon Ball yang baru dikirim sama Mixusho. Ukurannya ternyata gede ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama, Son Goku yang pertama nih teman-teman. Wah, keren banget ya. Oke, kita taruh di belakang. Terus bukan hanya itu nih Dan, kalau gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu teh, apa selain lu udah jadi guru juga sibuk kerja gitu kan, ada bikin YouTube edit-edit juga sendiri kan semua ya? Nggak ada tim kan? Iya, iya benar. Benar-benar Nah, sendiri-sendiri. terus masih juga terlibat lagi kan di Glorify Assembly ya, Ensembly ya? Assemble, ensemble. Oh ya sorry, Glorify Ensemble masih terlibat di situ lagi ya? Itu juga lu bilang tadi lu suka nyanyi kan? Itu Masih, masih masih. rutin juga? Rutin latihan, rutin perform atau gimana tuh? Jadi sejauh ini sih kan Glorify the Lord Ensemble ini tuh salah satu choir gospel. Menurut aku sih termasuk gospel grup choir gospel pertama di Indonesia. Ya betul betul. Nah, jadi kita memang latihan biar kalau secara normalnya tuh Selasa Kamis biasanya. Terus karena kondisi pandemik gini tetap latihan tapi secara virtual. Jadi so far sampai sejauh ini kita masih melakukan aktivitas latihan secara rutin di rumah tapinya ya gitu sih. Kemarin juga kita bikin apa namanya baru baru ini album Glorify juga baru album bukan album, single, baru nambah single lagi. Terus juga kita biasanya suka dibikin-bikin project untuk apa namanya dibikin grup-grup kecil lagi, bikin video-video performing melalui video secara virtual gitu. Jadi masih sih Iya. masih ada kegiatan-kegiatan. Oke betul, sampai kemarin tuh kalau nggak salah pernah yang sebelum pandemi ya, ada yang sampai lu sama Tulus kan ya, grup Glorify ini tuh ya? Iya iya benar benar benar. Wah itu Di waktu mantep pas tuh. ulang tahun net ke 5.0 itu kita diundang untuk jadi nyanyi bareng sama Tulus di lagunya Iya. dia sih. Wah.
keren ya. Maksudnya ya itu Kalau dari hobi dicari, lagi kalau dicari tuh nongol tuh paling depan, aku paling depan. sadar kamera ya depannya. Sadar kamera banget ya guys. Nah itu juga sama-sama ya, kalau menurut gue itu juga dari hobi lu kan, nyanyi terus ikut gitu kan dalam satu grup ini akhirnya bisa ngebawa gitu kan, akhirnya ke sebuah acara Betul besar betul. bahkan sampai ketemu gitu ya. Nah, lu sih Mm, maksudnya menurut gue emang emang selalu intinya tuh selalu dari situ gitu ya, hobi, passion-nya apa gitu kan. Makanya dari sini kalau gue betul ya belajar betul. dari lu adalah ya si action figure ini tuh wah, yang aduh jauh banget gitu, bahkan sempet dibully gitu kan, ini yang gue belajar banget gitu, di mana lu Mm, tetap kekeh sama passion lu gitu loh. Karena ya emang ya ini betul gua betul. gitu loh, gua mungkin beda dari orang lain gitu mungkin gitu kan. Mungkin kamu sukanya apa supaya orang pun juga memahami gitu loh diri kita tuh seperti apa gitu kan. Karena Mhm. kadang-kadang ada orang juga yang sampai stres karena merasa dirinya berbeda kok. Menurut aku sih enggak ya, nggak boleh gitu gitu. Ketika Mhm. kamu menjadi orang yang berbeda di tengah-tengah orang yang homogen, menurut aku disitulah saatnya kamu memberikan warna yang berbeda gitu dalam dalam komunitas itu gitu loh. Bener bener bener. Wah, tadi sebenarnya baru mau nanya nih tipsnya apa nih, tapi lu udah sedikit jelasin sedikit tipsnya, so thank you tuh satu ya, tipsnya walaupun berbeda nggak apa-apa gitu ya. Tapi mungkin yang kedua nih Dan, karena kan kalau kayak kita nih, gua ngobrol-ngobrol sama teman-teman kan kita kebanyakan udah caught up gitu di dalam kerjaan gitu ya. Tapi kita tuh masih Mhm, pengen mhm. tetap ngembangin passion kita, bahkan ada yang udah ngubur, mungkin ada yang udah, aduh ketinggalan, udah prioritasnya udah beda Mhm, gitu. mhm. Apa ya, punya tips nggak ya buat teman-teman kita ini supaya mereka tetap bisa nyalain lah passion-nya gitu? Mhm, mhm. Aku sih selalu berpegang dengan, ini kok, perumpamaan tentang talenta. Itu selalu aku pegang dari kecil sampai sekarang. Makanya, ada satu hal yang selalu selalu ditanamin dalam diri aku, ada sebuah pertanggungjawaban besar ketika kita dikasih sebuah talenta. Ah, Nah, oke. kalau misalnya kita dikasih talenta sama Tuhan dan kita nggak pertanggungjawabin, nanti gimana gitu loh. Mmm, Makanya meskipun itu sedikit aja kita lakukan, meskipun sedikit, meskipun itu dari 24 jam kamu lakuin cuma 15 menit gitu, kamu tetap lakuin, tetap konsisten, itu it's okay gitu kan. Sebuah bentuk pertanggungjawaban gitu kepada Tuhan kita. Itu sih yang membuat aku terus mencambuk diri aku gitu kan ketika Den kamu tuh dikasih suara buat nyanyi, ya kamu harus pakai gitu loh untuk mhm, nyanyi. Dan mhm. kamu dipakai Tuhan misalnya dikasih untuk bisa mengajar, ya lakukanlah mengajar. Dan kamu bisa begini, bisa menjadi public speaking, ya lakukanlah seperti itu. Nah, aku selalu berpegang ke situ. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian ngerasa kalian mau mulai mengubur semua talenta-talenta kamu, ingat kita punya pertanggungjawaban besar loh di hadapan Tuhan. Jangan sampai dikubur loh, hati-hati loh. Bener bener bener. Bahkan mungkin kalau gua tambahin bukan hanya sama Tuhan, tapi sama diri sendiri juga ya. Maksudnya udah Betul, dikasih, betul. ya tanggung jawab sama diri sendirilah gitu kan, kita mau Mm-mm. pakai walaupun bener tadi gua setuju banget tuh kalau tuh lu bilang, mungkin cuma 15 menit, mungkin nggak sebaik dulu, nggak semaksimal dulu mungkin ya, karena Ya, udah dengan betul, kesibukan, betul. tapi tetap tetap dicoba gitu ya, tetap tetap give your best Betul, effort gitu betul. ya. Ya lakukan aja gitu. Jadi Nah, jangan sampai stop gitu loh. Sayang banget soalnya, sayang banget. mantap, benar benar Dan, benar benar. Wah, thank you banget nih. Menurut gua sih ya itu, lu mencoba, mau have passion lu tetap explore, tips lu juga oke, dan lu menghidupi si tipsnya itu gitu kan. So, semoga yang Mhm. nonton bisa belajar sedikit terinspirasi nih semoga. Sukses terus Amin. Dan, dengan semua YouTube channel, dengan apa, Glorify, ensembles-nya, ya dengan semua passion lu juga. Thank you udah sharing di sini nih ya. See you Denny, Sama-sama Koko bye-bye. juga semoga semakin berkembang. Dadah. Sip. Thank you banget udah ngedengerin ngadu sampai habis. Tiada kesan tanpa kehadiranmu.